teman-teman NTT, Papua, Freeze Alor Boy maupun Sulawesi. dihujat warga timur. Junior, kau kenal dia tadi kita? Kau kenal dia? Kau sing kenal? Kau siapa kah? Ajak anak-anak Maluku, Papua, Sulawesi untuk bergabung dukung Anies. Haha. Kau siapa? Coba. Dari pelosok mana datang? Tiba-tiba langsung sok tener sokin dengan Anies. Baru aja gabung pilih Anies lah. Kok gila? Kok gila sama dengan Anies? Jakarta saja yang bisa urus satu Indonesia. Ini kita hanya kenal ini. Jokowi. Orang timur tetap Jokowi. Yang lain lewat. Sama Maluku. Sekarang kita ada di Papua sekarang. Kalau kau untuk ajak-ajak kayak gitu kan, siapa? Dari mana? Tidak kenal, sok terkenal. Ajak Maluku, Papua, Sulawesi. Ada kaca? Kalau ada kaca, kok berkaca dong. Malas bicara kok. 2024, saya akan mempengaruhi orang timur untuk mendukung Pak Anies. Oke, sip. Freeze Alor tidak mewakili warga timur, saudara-saudara. Menurut saya gimana? Orang timur yang mana? Yang mau dipengaruhi begitu. Menurut saya kamu nggak ada level di timur, biasanya di Alor. Nah, kalau memang kamu pemain hebat, aku mau maksudnya sama tanya, berapa data dari Alor yang kamu pegang tentang pendukungnya Anies di Alor? Cobalah tunjukkan data kalau Alor sebagian persen dukung Pak Anies. Tunjukkan, jangan cuma omong-omong tong kosong bunyi nyaring aja kau, botak aja kau. Omong nama timur, terus ada satu orang mengatas nama semua, itu sama dengan bohong kau. Ya betul, kalau orang omong bilang cari nasi bungkus ya itu. Nasi bungkus. Pernah membuktikan kebijakannya, baik dari kebijakan. Baik, salam, selamat sore. Izinkan saya stick video ini khususnya yang punya akun si Alor Boy. Cuma saya mau bilang, kecepatan ngomongmu itu tidak sama dengan perbuatanmu. Waduh. Sama juga yang kamu dukung. Kecepatan bicaranya Anies Baswedan tidak sama dengan yang dia kerjakan selama dia masih menjabat Gubernur DKI Jakarta. Sekarang saya mau tanya, janji-janji apa yang sudah diselesaikan Anies Baswedan semasa dia Gubernur DKI Jakarta? Atau prestasi apa yang sudah didapat? Prestasinya DP 0%, sumur resapan, DP 0%. atau bongkar pasang trotoar. Bambu getah-getih. Buat Alor Boy yang anak muda NTT, aslinya saya bangga dengan keberanian Anda itu. Tapi cuma saya mau bilang, emang Alor Boy ini, kamu siapa di NTT itu? Kamu mengajak dari Maluku sampai Mianga. Kamu siapa? Kamu sudah berbuat apa khususnya anak-anak muda Indonesia Timur? Kamu tuh siapa? Kamu bukan siapa-siapa. Kamu cuma relawan yang mengemis uang juga di Pak Anies Baswedan. Jadi jangan kamu katakan di sini saya tidak dibayar. Itu mustahil. Tidak ada relawan yang tidak dibayar. Ya walaupun tidak dibayar, ya nanti kan ada upahnya begitu. Jadi lu jangan apalagi itu. Cuma seperti yang saya bilang tadi, kecepatan bicaranya kalian itu sama dengan Anies Baswedan. Pandai merangkai kata-kata dan bermain kata-kata. Tidak sama dengan kecepatan pekerjaannya kalian. Lihat aja Anies Baswedan itu. Ngomongnya, kata-katanya, kecepatannya bagus ngomong. Tapi tidak dengan pekerjaannya yang tidak bisa diselesaikan. Itu aja dari saya. Saya sendiri anak muda Indonesia Timur, orang NTT asli, berdarah NTT dari Sumba. Salam waras buat kita. Saya bukan pendukung Ganjar, saya bukan pendukung Anies, dan saya bukan pendukung Prabowo. Salam waras. Saya cuma mendukung orang yang bisa mampu untuk melayani masyarakatnya. Begitu saja.
Muslim beribadah secara bebas termasuk kami orang Kristen. Saya curiga anak ini. Dia ke Ganjar ndak dapat ampau, makanya dia kembali ke junjungannya sekarang ini. Ya baru bicaranya ngawur. Fritz, siapa ajar ke kamu bahwa hanya baru zamannya Gubernur Pak Anies Baswedan itu kebijakan-kebijakan beliau yang memberikan kebebasan kepada kita orang-orang non-muslim untuk melaksanakan kegiatan ibadah sebebas-bebasnya. Aduh, kamu tahu Jakarta itu dari dahulu, bahkan Indonesia ini ya, sesuai dengan undang-undang, setiap orang itu berhak untuk melakukan kegiatan keagamaannya, termasuk di Jakarta. Dan dari dulu ya, orang non muslim di DKI Jakarta itu melaksanakan kegiatan ibadah, tidak ada yang melarang. Semua diberikan kebebasan. Kalau sebagian kecil di tempat yang lain ya, kalau ada tribal ya kita akui ada, tapi tidak semua tempat. Sama halnya di Indonesia ini kita akui bahwa sebagian kecil kita tidak bebas untuk melaksanakan kegiatan keagamaan kita secara khusus ya. Kita orang ya, Nasrani ya, kita akui. Tapi saya rasa bahwa itu bukan karena mereka intoleran, tapi mungkin juga karena tekanan-tekanan politik yang mengakibatkan hal itu terjadi. Ya, jadi jangan seakan-akan Anda mengklaim bahwa hanya pada zaman kepemimpinan Pak Anies Baswedan menjadi Gubernur DKI Jakarta baru orang Kristen itu bebas untuk melaksanakan ibadah dan lain sebagainya. Anda salah besar. Salah itu. Siapa ajar kamu seperti itu? Jangan bangga dengan pemberian izin untuk membangun rumah gereja yang diberikan oleh Pak Anies pada zamannya. Itu tidak sesuatu yang istimewa. Itu adalah tugas sebagai seorang pemimpin. Jangan dipakai sebagai alat politik untuk mempolitisasi. Pengiriman sapi dari NTT diangkut ke Jakarta. Ya, selamat pagi. Jadi sekali lagi saya ingin menanggapi video TikToknya dari Ade Fritz ya. Jadi di sini Fritz membangun sebuah narasi yang dimana memperbandingkan antara Gubernur DKI dengan Gubernur Jawa Tengah ya, dan menyorot tentang prestasi mereka yang di sini juga saya lihat bukan mengacu kepada kinerja mereka di daerah di mana mereka memimpin, tetapi memperbandingkan mengenai kontribusi mereka terhadap Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan permasalahan yang disorot di situ adalah kerjasama ya antara DKI Jakarta dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan mengatakan bahwa Bapak Anies Baswedan yang menandatangani dan menginisiasi dan menandatangani Memorandum of Understanding dengan Gubernur Nusa Tenggara Timur. Ya, saya harus tegas katakan bahwa itu salah dan itu pembodohan publik, khususnya publik atau masyarakat Nusa Tenggara Timur. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena di narasi awal daripada videonya Fritz itu mengatakan bahwa mau berdiskusi dengan orang NTT. Orang NTT disodorkan sebuah data yang saya bilang sekali lagi prematur, ya. Karena itu di tengah jalan, Fritz. Itu di tengah jalan. Kerjasama antara NTT dengan DKI Jakarta itu pertama kali diinisiasi oleh Ahok ya, diinisiasi oleh Ahok pada tanggal 20 Desember tahun 2014 ya. Waktu itu Ahok menandatangani Memorandum of Understanding itu bersama dengan Gubernur Nusa Tenggara Timur yang saat itu masih dijabat oleh Bapak Frans Leburaya ya, dan disaksikan oleh Presiden Joko Widodo. Dan di sini pun Ahok jujur bahwa ide ini pun itu bermula dari harapan Presiden Joko Widodo agar peternak sapi di NTT bisa lebih sejahtera. Ini lebih fokus ke peternak sapi ya. Nah, tadi yang disorot oleh Fritz itu mengenai hasil yang dikerjakan oleh seluruh masyarakat NTT ya.
Tapi di sini lebih mengerucut ke masalah peternak di NTT. Nah, dari harapan Presiden Joko Widodo pada waktu itu, maka Ahok menginisiasi kerjasama antara DKI Jakarta dengan Nusa Tenggara Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jadi, kalau Fritz mengatakan bahwa itu adalah inisiatif dari seorang Anies Baswedan, itu salah, itu prematur dan pembodohan masyarakat NTT, ya, dan masyarakat DKI. Itu salah. Ya. Dan tanggal 22 Desember 2014 dilanjutkan oleh Ini saya bersama dengan teman-teman relawan Laskar Am. Terus cari dukungan, Fritz. Saya izin stick ke punya video itu. Pemilih cerdas dukung Anies. Itu cerdas bagi kamu sih. Kalau bagi saya cerdas yang cerdas dalam merangkai kata-kata iya. Sangat cerdas, pandai malah. Tapi kalau soal kinerja nyata, enggak lah. Anies enggak bisa. Omongannya juga enggak bisa dipercaya. Contoh ya, peresmian Jakarta International Stadium JIS ya. Katanya undang Barcelona dengan Real Madrid Junior. Sampai sekarang juga dia sudah habis masa jabatan, enggak ada itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, lagu Maju Tak Gentar saja Anies tidak tahu. Cerdas itu. Nggak apa lah ya Maju Tak Gentar. Kerja itu harus didukung dengan narasi dan gagasan. Tapi di video lain dia bilang jangan percaya narasi dan gagasan karena itu bisa hanya karangan. Aduh, kok sama-sama ngabur jadi. Silakan kau dukung sudah. Jangan bawa-bawa NTT segelintir kayak kamu lah cocok. Bisa dibaca pendukungnya Anies gimana kalau seperti kamu itu. Sama-sama pekok jadi. Sama-sama pekok. Bawa NTT yang di mana? Kau ini. Sekian dari saya, silakan kau tanggapi kalau memang kau mau tanggapi. Pernyataan dari Fritz Alerboy ini nggak mewakili orang Timur. Terbukti pemuda-pemuda Timur itu membantah seluruh pernyataan dari Fritz Alerboy. Rakyat Timur sudah pada cerdas, nggak bisa dibodoh-bodohin dengan permainan kata-kata. Nggak bisa. Kita tahu bahwa Anies Baswedan adalah jago bermain kata-kata. Ngomongnya kemana, alurnya kemana, kita pusing untuk ya. Jadi sekali lagi pernyataan dari Fritz Alerboy ini nggak mewakili seluruh warga Timur. Silakan kalau dukung sendiri silakan dukung, jangan acak-acak orang. Ya, pernyataan sudah dibantah. Berpikir cerdas, berpikir waras, salam NKRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.